Oke, halo semuanya. Di video kali ini gue kedatangan salah satu custom mechanical keyboard yang cakep banget. Serius, ini cakep banget. Ini adalah Link 65 atau Link 65 by All Labs. Premium custom keyboard 65% yang masih saudaraan dengan sobat budgetnya yaitu QK65. Keyboard ini dikirim dari Mekaland, vendor lokal yang resmi menjadi vendornya All Lab untuk region Indonesia. Jadi kalau mau ikut grup buy keyboard dari All Lab bisa join ke Discordnya Mekaland. Linknya ada di deskripsi ya. So, keyboard ini datang dalam box yang premium banget, bentuknya juga lucu kayak laci tumpuk 2 gitu. Kompartemen bagian atasnya isinya itu PCB, plate, dan juga aksesoris lainnya. Di sini ada 4 varian plate yaitu FR4, PC, aluminium, dan juga POM. Kemudian ada PCB-nya yang unik banget karena ini bisa digulung. Terus di sini ada sepaket foam-foaman hitam dan ada juga foam-foaman warna krem yang gua nggak tahu bahannya apaan. Nah, di kompartemen bawahnya ada beberapa perintilan. Di sini ada rubber nails, spare baut-baut, stand off, dan juga lain-lain. Terus ada artisan keycaps dari All Lab dan ada semacam kartu NFC QR untuk build guide-nya. Yang terakhir tentu saja ada case-nya yang cakep banget. Oh ya, sama di sini ada 2 buah bantalan gitu buat menjadi alas kalau nanti kita ngerakit keyboardnya. So, karena PCB-nya unik, gue mau bahas PCB-nya dulu deh dikit. Yang ada di sini adalah tipe PCB yang hot swap. All Lab jual juga PCB soldernya. Nah, PCB-nya ini bisa dibilang ekstrim banget karena dia punya bentuk sebaris-baris gitu yang disatukan menggunakan ribbon cable. Ini udah bukan flex cut lagi sih. Spek lengkapnya dia ini hot swap pakai hot swap socket, ketebalannya dia 1,2 mm, nggak ada RGB per key, nggak ada underglow, tapi ada indikator caps lock dan tentu saja support VIA. Oh ya, di sini dia pakai ribbon cable juga untuk connect ke doctor boardnya. Berikutnya untuk bongkar case-nya ini unik banget karena tanpa perlu alat apapun. Kita tinggal buka aja 2 buah rubber feet yang paling atasnya. Terus di sini kita perlu dorong PVD weight-nya ke arah luar sampai dia lepas. Selanjutnya tinggal dibalik aja posisi keyboardnya di atas bantalan yang kita dapat tadi dan di sini tinggal angkat aja bagian top case-nya yang cuman pakai mekanisme kait dan klip. Nah, yang unik lagi dari Link 65 adalah mounting style-nya. Di sini dia pakai yang namanya leaf spring. Jadi mounting di plate-nya itu bakalan duduk di atas spring-nya yang juga bakalan dipasang rubber nails biar nggak terjadi kontak antar benda keras. Jadi tujuannya sebenarnya kurang lebih mirip kayak gasket mount lah, yaitu untuk memberikan typing feel yang soft. Untuk detailnya sendiri dia ini pakai top case aluminium dengan anodized finish, bottom case-nya aluminium tapi dibaut ke sandblasted PVD stainless steel weight-nya yang juga menutupi sebagian besar bagian bawahnya. Dan bagian jidat bawahnya dia pakai sandblasted PVD stainless steel juga tapi ini dipakein mirror polish pada bagian luarnya. So, karena dipenuhi material berat, ini case beratnya sekitar 1,9 kg. Itu cuman case-nya doang, tanpa plate, PCB, foam-foaman, switch step, dan juga keycaps. Oke, saatnya kita rakit. Untuk stepnya di sini gue pakai Tex clip in yang sudah di-loop pakai Kratox 205 Gen 0 dan Kratox BDZ. Seperti biasa karena dia punya PE foam, jadi pasang PE foam dulu sebelum pasang stepnya. Berikutnya untuk switch di sini gue bakalan pakai JWK CW stock. Dia ini switch linear dengan bottom angle force di 65 gram, stemnya P3 alias agak panjang versi JWK, housingnya full nylon dan dia itu factory loop tipis-tipis. Nah, sebelum pasang switch, gue di sini perlu pasang platformnya dulu di atas PCB-nya dan gue mau coba pakai yang warna cream. Untuk plate-nya gue bakalan pakai POM plate biar bacot dan tentu saja di sini kita perlu pasang rubber nails-nya juga. Berikutnya tinggal pasang plate dan beberapa switch di atas PCB-nya, terus dipas-pasin sampai akhirnya pasang semua switch yang tersisa. Setelah PCB setnya kelar, kita tinggal pasang ke bottom case-nya aja dan di sini gue pasang case foam yang warnanya krem tadi. Jangan lupa juga untuk masukin ribbon cable-nya ke bottom case sampai dia tembus ke sisi satunya dan habis itu tinggal dipas-pasin aja bagian mounting ya. Setelah itu kita perlu pasang ribbon cable-nya ke doctor board yang udah dibaut di case-nya. Next, kita tinggal pasang bagian top case-nya aja dengan cara pasang bagian bawahnya dulu, abis itu ditancepin bagian atasnya sampai berasa klik dan fitmentnya pas. Terus tinggal pasang PVD stainless steel weight-nya dengan cara digeser dan dikunci menggunakan rubber fit-nya.
Terakhir untuk keycapsnya gue pakai GMK Serenity. So, Link 65 ini punya typing feel yang asik banget sih. Dengan konfigurasi full foam sekalipun ini keyboard masih empuk loh. Lebih empuk dari QK65 dengan setup sama-sama full foam dan juga menggunakan foam plate. Rasanya tuh agak beda sama gasket biasa. Yang gue notice sih ini kayaknya reboundnya dia tuh lebih cepet deh. Gara-gara leaf spring dan juga rubber nails-nya. Sedangkan untuk suaranya juga cukup unik dengan setup foam boardnya, tapi ini agak beda sih dari foam board pada umumnya yang pernah gue coba. Kayaknya ini gara-gara PCB dan juga mounting stylenya sih. Tetap ada signature foam boardnya, tapi ini kayak sedikit lebih raw. Nah, tapi di sini gue penasaran juga untuk coba config lain, so let's go coba dengan alu plate tanpa foam sama sekali dan menggunakan KS3X47 Yellow. So, dengan setup tanpa foam sama sekali, dia malah jadi sangat amat flex banget sekalipun menggunakan plate keras. Ini agak mirip sama O-ring mount dengan angka kecil kayak 30A misalkan yang kasih sensasi getar-getar. Tapi ini nggak gue rekomendasikan sih, karena kalau bottoming out abis dia tuh bakalan mentok sama bottom case-nya. Dan juga soal suaranya, ini jadi beda banget. Bagian alpanya tuh sunyi, spacebarnya jedar-jedor, bagian raw paling atasnya hollow banget. Ini nggak enak banget sih buat gue karena ya belang-belang banget sih suaranya. Balik lagi tadi, gue lebih suka setup yang awal dengan full foam dan juga foam plate. Flexnya tuh pas, nggak terlalu lembek dan suaranya unik juga. Kemudian dari segi desain ini ganteng banget sih, parah. Dari depan emang kelihatan biasa aja ya, simpel, nggak ada lekuk aneh-aneh. Tapi pas lihat bagian belakangnya, racing banget pak, udah kayak knalpot HKS nih. Side profile-nya juga cakep meskipun agak membosankan karena dia datar gitu aja, walaupun ada sedikit memamerkan jidat bagian bawahnya yang pelangi-pelangi itu. Oh ya, by the way, unit yang ada di gue ini varian case-nya dia pink agak lilac gitu dengan full chroma weight. Untuk build quality yang ada finish di top case-nya aman sih, bagian weight-nya juga aman, kelihatan bagus dan rapi semua. Tapi by the way, karena keyboard ini kebanyakan pakai mekanisme yang cuman semacam disangkutin doang atau cuman pakai clip doang, jadi di beberapa spot kalau digoyang-goyangin atau diketok-ketok itu rasanya kayak keyboardnya mau bubar. Kayak partnya tuh mau lepas satu-satu, tapi sebenarnya enggak sih, aman kok. Ya logikanya aja kalau dibautkan sekalipun ada gap antar part tetap aja bakalan kencang. Sedangkan ini yang dibaut tuh cuma bottom case ke weightnya aja. Terus untuk harganya sendiri, karena ini keyboard custom jadi harganya variatif banget ya, tergantung pilih opsi yang mana aja. Tapi intinya Link 65 ini start dari Rp6.077.000 sampai Rp6.397.000 untuk satu set barebone kitnya. Isinya ya berarti satu case, satu PCB, satu plate dan aksesoris lainnya. Kalau mau nambah plate atau PCB ya harganya bakalan beda lagi. Itu merupakan harga resmi dari Macallan ya, jadi udah termasuk tax dan shipping dari luar, jadi tinggal nambah ongkir lokal doang.
Jadi paling kesimpulan dari gue sih ya masalah desain keyboard ini emang cakep banget sih, parah. Typing feelnya juga asik karena dia soft, suaranya juga unik. Paling yang gue kurang suka adalah masalah mekanisme case-nya aja tadi yang nggak pakai baut. Jadi kayak udah kena sugesti aja kalau keyboardnya tuh gampang bubar itu, padahal nggak juga sih. So kalau kalian tertarik untuk ikut grup buy board-boardnya Owl Labs atau QWERTY Keys, gas join aja Discordnya Mekaland. Upcoming bakalan ada grup buy QK60 juga. Sekali lagi gue ingetin, linknya gue simpan di deskripsi di bawah. Ya paling segitu aja videonya, thank you banget yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye. Cakep banget ya belakangnya,